Idul Adha adalah satu dari dua hari raya yang selalu dinanti umat Islam di seluruh penjuru dunia. Indonesian Television Award. Tak terkecuali para artis tanah air yang turut merayakan dengan berkurban hewan terbaik mereka. Fenomena ini selalu menjadi sorotan publik, terutama ketika mereka membagikan momen tersebut di media sosial. Masih ingat momen Idul Adha 2024 tahun lalu? Beberapa artis Indonesia yang berkurban dan mendokumentasikan serta membagikannya dengan sangat apik, dari memilih sampai saat penyembelihan hewan kurban mereka di kanal-kanal medsos yang mereka miliki. Ada Irfan Hakim, Atta Halilintar, tak ketinggalan komedian ternama Sule beserta keluarga, serta pedangdut Ayu Ting Ting dan Inul Daratista. Mungkin masih banyak lagi, dan semua itu terekam baik dan dibagikan melalui medsos mereka seperti yang teman-teman saksikan. Dan menjelang Idul Adha 2025 ini, sapi kurban Presiden Prabowo Subianto mati mendadak di kandangnya di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Rencananya sapi tersebut akan dikirim ke Mamuju, Sulawesi Barat pada Hari Raya Idul Adha sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto untuk warga setempat. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Semangat berkurban juga mulai terlihat dari kalangan artis. Kembali beberapa artis telah menyiapkan hewan kurban mereka. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tidak absen dalam menyiapkan hewan kurban spesial. Di tahun ini, pasangan artis ini menunjuk Irfan Hakim untuk memilihkan langsung sapi-sapi mereka dan terdokumentasi baik di The Hakim Channel. Fenomena ini membuat sebagian kita kagum dan tidak heran juga menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terbesit dalam hati kita. Apakah ini bentuk syiar atau sekedar pamer? Mari kita bahas lebih dalam. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mari kita luruskan dulu pemahaman kita tentang kurban. Apa itu kurban dan untuk apa kita berkurban? Kurban adalah suatu ibadah, dan yang namanya ibadah pasti ada tuntunannya, yaitu tuntunan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tidak bisa asal-asalan. Kita sebagai umat Islam wajib mencontoh tata cara berkurban sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jika ibadah dilakukan tanpa mengikuti sunnah, jangan berharap amal tersebut sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Oh my God! Wow! Kurban adalah manifestasi keikhlasan, simbol kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita diperintahkan untuk berkurban hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lainnya. Ingat, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kita mau masuk ke Idul Adha. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih siapa? Anaknya yang ditunggu 86 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengorbankan putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam gak berpikir dua kali. Karena apa? Karena taat. Taat tanpa syarat. Dari situ kita belajar bahwa kurban adalah bukti pengorbanan untuk Tuhannya, bukan ajang mencari pengakuan, mencari popularitas, atau mendapatkan pujian dari manusia. Jangan sampai kita beribadah hanya karena ikut-ikutan, tanpa memahami ilmunya. Dan berikutnya adalah riya. Riya, atau lebih dikenal dengan istilah pamer. Riya adalah musuh tersembunyi dalam hati. Another similar quote is like, your worst enemy is hiding within yourself. Which mean, musuh terburukmu bersembunyi di dalam dirimu sendiri. Ya, di hatimu. Para ulama, dai, serta ustaz sering mengingatkan kita tentang bahayanya riya yang merupakan musuh dalam ibadah. Tadinya amalnya tersembunyi. Tentu itu pahalanya besar. Berlipat-lipat ganda daripada amal yang tidak tersembunyi. Maka setan gelitiki dia. Akhirnya dia pun cerita bahwasanya dia telah melakukan demikian dan demikian. Dia share di sana sini, dia sebarkan di grup, dia sebarkan di medsos. Akhirnya dan dia masih ikhlas.
maka pahala dia berkurang dari pahala amal yang tersembunyi menjadi pahala amal yang terlihatkan. Kemudian syaitan menggoda lagi sampai akhirnya kali ini dia cerita dalam rangka untuk riya, sehingga akhirnya amal soleh yang tadinya tercatat bisa jadi hangus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang menakjubkan di zaman sekarang ini, kalau para salaf dahulu mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka, maka sebagian orang di zaman kita bersusah payah untuk men-share amal soleh mereka. Bersusah payah membuat tim untuk bisa men-share amal soleh yang dia lakukan. Dia tidak tahu bahwasanya yang diterima oleh Allah hanyalah amalan yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita tidak diterima hanya karena ada sejumput niat pamer. Artis juga manusia. Niat mereka dan kita bisa saja benar. Namun mereka dan kita pun bisa saja tergelincir. Maka yang perlu kita lakukan adalah husnuzon. Berbaik sangka. Jangan sampai energi kita habis buat mengkritik orang, sementara ibadah kita sendiri masih penuh kekurangan. Lebih baik kita berkaca pada diri sendiri. Sudah seikhlas apa kurban kita? Apakah kita juga masih sering berharap pujian saat beribadah? Ingat, Allah melihat hati kita, bukan seberapa besar kurban kita. Ketika kurban hanya jadi simbol gengsi, percayalah, itu hanya sebatas daging dan darah tanpa makna. Fenomena artis kurban ini sebenarnya membuka mata kita, bukan untuk sibuk menghakimi, tapi untuk menguatkan niat kita sendiri. Jika ada yang terinspirasi dari konten mereka dan ikut berkurban, itu adalah sebuah kebaikan untuk mereka. Namun, jika ada yang merasa kurang nyaman, itu kesempatan kita buat introspeksi diri kita. Jika kita mengutip surat Al-Baqarah ayat 271, ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa menampakkan amal sedekah itu baik, selama itu tidak disertai riya. Namun, menyembunyikannya itu jauh lebih baik jika karena menjauhkan dari sifat riya. Memang kalau kita lihat dari ibadah kurban itu sendiri, melaksanakan ibadah kurban secara sembunyi-sembunyi memang sulit dilakukan. Hal ini karena penyembelihan hewan kurban itu sendiri hanya dapat dilakukan secara terbuka, melibatkan jemaah, masyarakat sekitar. Kurban adalah bagian dari syiar agama. Melakukan kurban secara terbuka dapat menjadi motivasi bagi umat Islam lainnya untuk ikut berkurban. Namun, tidak perlu juga kita melaksanakan ibadah kurban itu, kita pertontonkan dan kita share di semua platform media sosial yang kita miliki. Ingat, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu bil niat. Hadis ini sungguh mewanti-wanti kita dalam setiap ibadah yang akan kita lakukan untuk selalu meluruskan niat dalam beramal ibadah agar semata-mata karena Allah Ta'ala. Mari kita fokus memperbaiki kualitas ibadah kita. Semoga kurban kita diterima Allah dan menjadi bukti ketaatan, bukan sekedar tontonan. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Allahu Akbar.